Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia, Kuasai Bahasa, Kuasai Dunia. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi dari kelas 12, yakni materi yang kemarin sudah kita pelajari tentang teks novel. Hari ini kita akan membahas tentang menganalisis kebahasaan dari teks novel. Sebelumnya kita tengok terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Jika kemarin kita sudah membahas tentang KD 3.4 berkaitan dengan analisis isi dan unsur intrinsik serta ekstrinsiknya, hari ini kita akan melanjutkan KD 3.4 yakni membahas tentang kebahasaan dari novel. Untuk KD 4.4 akan kita praktikan setelah KD 3.4 selesai. Kita mulai ya, menganalisis kebahasaan novel. Kita akan membahas tentang apa saja sih kebahasaan dari novel itu, ciri kebahasaannya apa saja. Kita mulai dari yang pertama, novel biasanya menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau, mirip dengan teks cerita sejarah, ada penanda lampau. Contoh dalam kalimat yang sudah Bu Imel tulis, kala itu ketika aku masih kecil, di sana ada kata kala itu, menunjukkan waktu lampau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebutan tokoh, nama, sebutan, atau menggunakan kata ganti. Contohnya dalam kalimat, seorang bapak tua berwajah sabar, Bapak K.A. Harfan Effendi Nur. Nah, di sana menggunakan sebutan nama diri, yakni Bapak K.A. Harfan Effendi Nur. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan latar, baik itu waktu, tempat, maupun suasana. Contohnya ada dalam kalimat berikut. Pagi itu, waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Sebatang pohon meneduhiku. Hatiku cemas tak karuan, menanti ayah yang tak kunjung datang. Di sana ada beberapa kata yang Bu Imel cetak tebal, ada kata pagi itu yang menunjukkan latar waktu, di bangku panjang di depan sebuah kelas menunjukkan latar tempat, kemudian hatiku cemas tak karuan. Di sana berarti ada suasana, suasananya menggelisahkan. Karena si tokoh aku ini merasa cemas menunggu kedatangan ayahnya yang tak kunjung datang. Itu adalah ciri kebahasaan novel yang ketiga. Kemudian selanjutnya, ciri kebahasaan novel yang keempat, biasanya di dalam novel memuat kata-kata untuk mendeskripsikan pelaku. Apa sih maksudnya? Di sana ada contohnya. Ayahku sangat istimewa, tak seperti orang-orang di luar sana. Beliau bertampang garang, kumisnya tebal, alisnya lebat, tatapan matanya tajam, dan hidungnya mancung. Namun, di balik kegarangannya, beliau adalah orang yang sangat humoris dan penyayang. Di sana, penulis mendeskripsikan si tokoh ayah secara tersurat melalui penggambaran fisik dari tokoh. Ada fisik, ada batinnya ya. Kalau penggambaran fisik dilihat dari tadi, dari bentuknya. Di sana ada bertampang garang, kumisnya tebal, alisnya lebat, berarti fisik. Nah, dari sisi batinnya, beliau adalah orang yang sangat humoris dan penyayang. Ini karakter ya, watak tokohnya. Nah, itu yang keempat. Kemudian ciri kebahasaan yang kelima, yakni memuat kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang dialami para pelaku. Contoh kalimatnya, kakak tertidur pula sambil mendengkur. Di sana ada dua verba. Verba yang pertama adalah verba tertidur. Verba yang kedua adalah yang Bu Imel cetak tebal, mendengkur. Mendengkur ini menunjukkan peristiwa yang dialami oleh tokoh, yakni kakak. Seperti itu. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, novel memuat sudut pandang pengarang. Ingat, sudut pandang kemarin ada dua ya, orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama ada pelaku utama dan pelaku sampingan. Orang ketiga ada orang ketiga serba tahu dan orang ketiga terbatas. Di contoh yang Bu Imel
sebutkan di sini, pagi itu waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Di sana tentu saja menggunakan sudut pandang akuan, sudut pandang orang pertama. Namun kita belum bisa menganalisis apakah ini orang pertama pelaku utama atau pelaku sampingan, karena ini hanya kutipan atau cuplikannya saja. Terlepas dari semua ciri kebahasaan itu, sebetulnya masih ada sebuah ciri kebahasaan yang sangat umum yang membedakan sebuah teks sastra dengan teks non sastra. Apakah itu? Ciri kebahasaan itu adalah majas, ya. Ciri kebahasaan itu adalah majas. Namun, majas karena sudah pernah kita pelajari tidak akan Bu Imbal bahas dalam video pembelajaran kali ini. Jadi video pembelajaran kali ini sampai di sini ya, sampai di ciri kebahasaan dari novel saja. Karena majas sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Sudah jelas, sudah bisa menganalisis ya apa saja ciri kebahasaan dari novel. Karena kemarin kalian sudah praktik membaca novel, kemudian sudah membuat ulasan novel. Nanti setelah ini kalian akan menganalisis ciri kebahasaan novel yang sudah kalian baca itu apa saja. Seperti itu ya. Jika sudah jelas, video pembelajaran kali ini Bu Imbal akhiri ya. Ingat, tetap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Cukup dari Bu Imbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.